Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desain Azwir dengan nomor NPM 2470111158, kelas 24S21, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Freeze-Chome Freeze Service atau bisa disebut dengan VCVS. Adalah sebuah prinsip atau sistem di mana layanan diberikan kepada orang atau pihak yang datang pertama kali. Dalam konteks ini, urutan kedatangan akan menentukan siapa yang akan dilayani lebih dulu. Konsep ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti dalam antrian, pengelolaan sumber daya, dan sistem komputer. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai prinsip Freeze-Chome Freeze Service. Pengertian umumnya, prinsip ini berarti bahwa orang yang pertama kali datang atau mengajukan permintaan akan mendapatkan layanan atau perhatian terlebih dahulu, tanpa memandang alasan atau urgensi. Dalam sistem ini, urutan kedatangan sangat penting. 2. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Antrian di loket atau kasir. Di tempat-tempat umum seperti bank, toko, atau bioskop, orang yang pertama kali mengantri akan dilayani lebih dulu. Layanan pelanggan. Dalam layanan pelanggan atau helpdesk, pelanggan yang pertama kali mengunjungi atau datang akan dilayani terlebih dahulu, terlepas dari jenis masalah atau tingkat kepentingannya. 3. Penerapan dalam sistem komputer. Dalam konteks sistem komputer atau manajemen proses, bisa disebut dengan VCVS, digunakan untuk penjadwalan proses. Proses yang datang pertama kali akan dieksekusi terlebih dahulu. Ini adalah salah satu algoritma penjadwalan yang sederhana dan mudah diterapkan, tetapi memiliki beberapa kekurangan, seperti ketidakoptimalan dalam penggunaan waktu CPU jika ada proses yang memakan waktu sangat lama, menghasilkan starvation bagi proses yang lebih kecil. 4. Ada juga kelebihan dan kekurangan VCVS. Berikut kelebihannya: mudah dipahami dan diterapkan, tidak memerlukan sistem prioritas yang rumit, adil dalam antrian bahwa semua orang mendapatkan giliran sesuai urutan kedatangan. Dan ada juga kekurangannya, yaitu tidak mempertimbangkan urgensi atau kebutuhan khusus dari pengguna, bisa menyebabkan keterlambatan yang signifikan jika ada permintaan yang dibutuhkan waktu lebih lama, atau efek convoy. 3. Tidak efisien dalam hal penggunaan waktu, terutama dalam sistem komputer. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan tadi adalah prinsip yang sederhana dan mudah untuk diterapkan, tetapi mungkin tidak selalu menjadi solusi terbaik jika ada kebutuhan untuk perhitungan prioritas atau efisiensi ini. Sistem ini banyak digunakan dalam berbagai situasi di mana urutan kedatangan harus dihormati, namun perlu diperhatikan konteks dan kebutuhan lain agar sistem dapat berjalan lebih optimal. Dan juga yang poin kedua, yaitu membahas tentang Shortest Job Next, yang juga bisa disebut dengan SJN, atau yang juga dikenal dengan nama Shortest Job Freeze atau SJF, adalah algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi atau manajemen antrian yang memberikan prioritas kepada proses atau tugas dan waktu eksekusi yang paling singkat. Dengan kata lain, proses yang membutuhkan waktu lebih sedikit untuk selesai akan dieksekusikan terlebih dahulu. Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses yang ada dalam sistem. Ada juga pengertiannya, yaitu Shortest Job Next atau bisa disebut dengan SJN adalah algoritma penjadwalan yang mengutamakan eksekusi proses dengan durasi terpendek terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata. SJN termasuk dalam kategori algoritma non-preemptive. Artinya jika suatu proses sedang dijalankan, proses tersebut tidak akan dihentikan sebelum selesai, meskipun ada proses lain yang lebih pendek. Dan ada juga contoh-contohnya, yaitu penerapan, yaitu yang poin pertama, dalam sistem operasi.
Di dalam sistem operasi, SJN digunakan untuk menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan waktu eksekusi atau burst time yang paling pendek. Misalnya jika ada 3 proses dengan waktu eksekusi 5 ms dan 2 ms dan 8 ms, proses dengan waktu eksekusi 2 ms akan dieksekusi lebih dulu, kemudian diikuti oleh 5 ms dan 8 ms. Dalam antrian layanan, misalnya ada beberapa pelanggan yang datang untuk menggunakan layanan disebut loket. Jika satu pelanggan membutuhkan waktu lebih lama untuk dilayani dibandingkan yang lain, pelanggan dengan waktu layanan lebih pendek akan dilayani terlebih dahulu. Dan juga ada kelebihan dalam kekurangan SJN, yaitu dengan kelebihannya, yaitu poin pertama, meminimalkan waktu tunggu. Karena proses yang lebih pendek diproses lebih dulu, algoritma ini dapat meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Poin kedua, meningkatkan efisiensi. Jika diimplementasikan dengan benar, SJN dapat meningkatkan efisiensi sistem dalam menyelesaikan banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Dan kekurangannya ialah, poin pertama, memerlukan pengetahuan tentang waktu eksekusi atau bisa disebut dengan SJN, memerlukan informasi yang akurat tentang beberapa lama setiap proses akan berjalan yang tidak sesuai tersedia di dunia nyata. Poin kedua, starvation. Jika ada proses yang memerlukan waktu eksekusi sangat lama, proses tersebut bisa tertunda terus-menerus, terutama jika ada banyak proses yang lebih pendek. Poin ketiga, tidak selalu efisien dalam situasi tertentu. Dalam kasus di mana proses baru terus datang dengan waktu eksekusi yang pendek, proses yang lebih panjang mungkin akan terus tertunda, starvation. Dan ada juga perbedaan dengan freeze-come, freeze service atau bisa disebut dengan VCVS. VCVS, layanan diberikan berdasarkan urutan kedatangan tanpa pertimbangan durasi yang waktu eksekusi. SJN, layanan diberikan berdasarkan durasi waktu eksekusi yang paling pendek yang bertujuan untuk mengurangi waktu. Dan juga contoh ilustrasi, misalnya ada 4 proses dengan waktu eksekusi sebagai berikut. Poin pertama, proses A 6 ms. Poin kedua, proses B 2 ms. Poin ketiga, proses C 8 ms. Poin keempat, proses D dan 3 ms. Maka berdasarkan algoritma Sohar-Test Job Next atau bisa disebut dengan SJN, urutan eksekusinya akan seperti berikut. Proses B 2 ms, proses D 3 ms, proses A 6 ms, proses B C 8 ms. Dengan urusan tersebut, waktu tunggu rata-rata dapat diminimalkan. Jadi kesimpulannya, Sohar-Test Job dan Next bisa disebut dengan SJN adalah algoritma penjadwalan yang mengutamakan eksekusi proses dengan waktu eksekusi terpendek untuk minimalkan waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi. Meskipun efisiensi dalam beberapa kasus, algoritma ini memiliki kelemahan seperti starvation dan memerlukan perkiraan waktu eksekusi yang akurat, yang kadang sulit diperoleh dalam praktik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.